نستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ به من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وعلى أصحاب سيدنا محمد والتابعين أجمعين أما بعد. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pantas kita ini syukur kepada Allah karena Allah telah memberi kesempatan kepada kita sehingga kita bisa menyempurnakan puasa bulan Ramadan, dan juga kita sudah dimudahkan untuk menghidupkan malam-malam pada bulan Ramadan, dan juga kita telah dikasih kelapangan hati oleh Allah sehingga setiap hari kita telah mengeluarkan sedikit dari harta kita untuk sedekah, memberi iftar, memberi takjil kepada saudara-saudara Islam kita yang lain. Ini adalah satu nikmat yang besar dari Allah Subhanahu wa taala yang diberikan kepada kita. Ada seorang sahabat yaitu Sayyidina Utsman radhiyallahu ta'ala, yang mana beliau ini dalam witirnya saja beliau menghatamkan satu khataman Al-Quran. Senang. Orang itu kalau senang itu nggak kerasa, tapi kalau orang itu nggak senang wabot. Nah, ini Abdullah bin Amr bin As, beliau ini setiap malam tahajudnya itu membaca Al-Quran satu khataman, mulai habis isya sampai pagi, sampai dia ini ketika dijadikan pengantin, maka istrinya ini tidak pernah diapa-apakan, tidak pernah disentuh. Kalau pulang dari masjid, maka dia izin sama istrinya, sebentar ya, tak sholat sebentar aja. Begitu sholat Allahu Akbar, lupa saking nikmatnya itu sampai pagi baca Quran sak khataman. Mungkin istrinya berpikir insya Allah nanti pagi atau siang. Ternyata dia itu siangnya puasa. Ini gitu istrinya. Maka akhirnya orang mertuanya bertanya, bagaimana suamimu? Kata mertuanya, alhamdulillah putra bapak ini memang orang yang sangat-sangat soleh. Sehingga ketika siang selalu puasa dan ketika malam selalu beribadah sampai pagi. Hadirin, inilah orang-orang dulu senang dikasih ibadah. Mereka dikasih amalan puasa. Maka Sayyidina Ali radhiyallahu ta'ala beliau mengatakan, kenikmatanku ini adalah dikala panas terik sekali,
yang betul-betul panas sehingga aku pada waktu itu aku puasa sehingga aku merasakan kelaparan dan kehausan yang sangat. Disitulah kenikmatanku ketika berpuasa. Ini saya tidak. Pokoknya kalau panas-panas malah puasa. Sewenang, enak. Bisa ibadah kepada Allah, bisa deplay di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga mereka para sahabat radhiyallahu taala anhum, mereka ini melantunkan satu syair yang orang sekarang mungkin kalau mendengarnya ya gak pakai paham syair itu. Kok bisa seperti itu? Mereka mengatakan nahdul ladzina bay'u Muhammadan 'ala al-jihad ma baqina abada. Kadang seperti itu. Wallahi laula kama hadaina wala tasaddaqna wala sallaina wa anzilan sakinatan 'alaina wa thabbitil aqdama in laqaina. Innal ula qad baghaw 'alaina idza aradu fitnatan abaina. Mereka mengatakan wallahi laula kama hadaina wala tasaddaqna wala sallaina. Demi Allah kalau bukan karena engkau kepada Nabi atau kepada Allah sudah boleh. Karena bukan karena engkau ya Allah, karena hidayahmu ya Allah, tentu saja kami tidak ngerti amalan sedekah dan tidak ngerti amalan sholat. Semua sedekah, sholat itu semua. Sehingga di antara mereka ini saking senangnya sedekah, seperti Sayyidina Utsman radhiyallahu ta'ala. Beliau ini telah menginfakkan hartanya untuk menyiapkan orang-orang yang memperjuangkan agama, sehingga jumlahnya itu tidak terkira banyak. Sampai baginda Nabi mengatakan, Utsman mulai sekarang berbuat apapun tidak akan membahayakan dirinya. Wes terlalu okeh ganjarannya. Dosa sak piro gak iso ngalahne ganjarannya. Seumpama berbuat dosa. Tapi begini lah, kalau orang itu sudah mentok betul itu takarrubnya kepada Allah, itu akhirnya Allah akan bimbing mata, telinga, tangan, dan kaki ini untuk selalu pengen kebaikan, untuk mendekatkan diri kepada Allah. Tidak artinya seperti itu. Maka Allah katakan wa ma yazalu 'abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibbah wa idza ahbabtuhu kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bihi wa basarahu alladhi yubsiru bihi wa yadahu alladhi yabtisu biha wa rijluhu alladhi yamshi biha wa la in sa'alani 'abdi la'u'tiyanna wa la in ista'alani la'u'idanna. Bila tidak henti-hentinya hambaku mendekatkan diri kepada aku, sehingga aku mesti akan akhirnya mencintainya. Bila mana aku mencintainya, maka aku bimbing mata, telinga, tangan, dan kakinya. Bila mana hambaku ini minta kepada aku, maka aku kasih permintaannya. Kalau minta perlindungan kepada aku, maka akan aku lindungi. Ini makanya kalau orang itu sudah ngepol amalannya, maka bisa dikatakan kepada orang ini berbuat dosa apapun sudah tidak akan berbahaya, saking polnya. Di antara juga amalan perjuangan Badar. Ada seorang sahabat yang dia ini berjuang ikut perang Badar. Maka sahabat ini pernah buat kesalahan, yaitu ketika Fathul Mekah, ini membocorkan rencana baginda Nabi untuk datang ke Mekah kepada orang-orang Mekah. Tetapi rencananya ini gagal karena diketahui oleh baginda Nabi menyuruh Sayyidina Ali untuk mencegat surat yang dikirimkan ke Mekah sebelum sampai ke Mekah. Maka akhirnya beberapa sahabat mengatakan, wah ini orang ini sudah jadi orang munafik kalau begitu.
ini harus dihukum. Khianat itu harus dihukum mati. Maka baginda Nabi mengatakan tidak, dia ini adalah Ahlul Badar, dan Allah telah berkata kepada Ahlul Badar, wahai Ahlul Badar, berbuatlah semaumu, sungguhnya dosa-dosa kamu semua sudah tak ampun. Jadi apa-apa itu amalan itu dipolin. Kalau nggak pol setengah-setengah, itu akhirnya itu kita ini belum dapat jaminan untuk bisa selalu istiqomah kepada kebaikan. Sebenarnya kalau kita ini amalan sampai ngepol begitu, sampai dicintai oleh Allah, sudah. Kalau orang itu sudah dicintai Allah, dan cinta Allah itu qadim, tidak akan berubah. Allah itu kalau sudah cinta tidak akan berubah. Nah, dan kalau sudah begitu, ya dia itu mau berbuat apapun, orang yang dicintai oleh Allah itu yang mesti akan dimasukkan surganya Allah SWT. Walaupun dia sampai berbuat dosa, mesti akan dikasih yaitu hidayah untuk bertaubat. Kalau orang dicintai Allah, kalau berbuat salah, mesti akan dikasih yaitu jalan untuk memperbaiki kesalahan. Maka hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kemarin ketika puasa kita ini telah dididik latihan untuk meninggalkan makan, meninggalkan minum, dan juga meninggalkan seluruh kemaksiatan karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, apa yang telah kita buat pada waktu bulan puasa itu, maka kita buat juga ketika kita sudah di luar bulan puasa. Yaitu kita tinggalkan semua perkara-perkara yang dilarang oleh Allah untuk mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada seorang sahabat ini yang sukanya itu bertanya mengenai larangan-larangan. Beliau ini berpikir asal orang itu enggak melanggar larangan Allah, sudah yang paling penting itu akan meridhokan Allah. Di antaranya ada sahabat ini adalah Sayyidina Hudzaifah bin Yaman. Maka beliau itu tanya seperti itu. Maka beliau sangat-sangat menjaga diri dari perkara-perkara yang dilarang oleh Allah SWT. Masa menjaga. Orang itu kalau enggak selalu menjaga larangan-larangan Allah, akhirnya enggak keliru. Kalau enggak keliru dicintai oleh Allah. Dicintai oleh Allah. Makanya baginda Nabi pernah mengatakan, ada datang seseorang dari satu pepergian yang kepalanya rambutnya itu alut-alutan dan bajunya lusuh, kondisinya memelas, lemes. Kemudian berdoa kepada Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Nabi mengatakan, dan doanya tidak diterima oleh Allah. Loh, kenapa? Tadi Nabi katakan, wa kaifa yustajabu lahu wa masrabuhu haram, wa mat'amuhu haram, wa masrabuhu haram, wa ghudiya fil haram. Dia mengatakan, wa malbasuhu haram. Makanan minumannya haram, pakaiannya haram, dan selalu dikasih makanan-makanan haram. Orang seperti ini. Maka hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, larangan-larangan Allah ini kalau kita ini sampai kita amalkan, maka doa-doa kita tidak akan dikabulkan oleh Allah. Doa-doa kita tidak dikabulkan oleh Allah. Itulah permasalahannya. Ada orang berpikir bahwa larangan itu hanyalah ketika mengamalkan suatu amalan. Tidak. Larangan Allah itu kadang-kadang meninggalkan satu amalan itu juga satu larangan. Contohnya meninggalkan sholat itu adalah haram. Meninggalkan zakat itu juga haram. Meninggalkan haji bagian lampu itu haram.
Jadi banyak meninggalkan amal ma'ruf nahi 'anil munkar, itu juga haram. Jadi banyak perkara-perkara yang sebetulnya itu larangan Allah. Kita ini dilarang meninggalkan amal ma'ruf nahi 'anil munkar. Kita ini dilarang meninggalkan sholat 5 waktu. Kita ini dilarang meninggalkan zakat. Kalau ini sampai kita tinggalkan, maka doa-doa kita tidak akan diterima oleh Allah. Itu makanya bagian Nabi mengatakan, la ta'murunna bil ma'ruf wa la tanhauna 'anil munkar aw la yusikanallahu ayyusila 'alaikum 'adzaban min 'indihi fa tad'una lahu wa la yustajabu lakum. Kalian mau beramal ma'ruf nahi 'anil munkar, atau kalau tidak Allah akan turunkan azab kepada kalian dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kalian berdoa kepada Allah untuk menghilangkan azab itu, musibah itu, dan doa-doa kalian tidak akan diterima oleh Allah. Karena meninggalkan perkara kewajiban, yaitu kewajiban ngaruh-ngaruh. Kewajiban yaitu amar ma'ruf nahi 'anil munkar. Padahal perkara amar ma'ruf nahi 'anil munkar itu mudah saja. Kalau kita berjalan menuju masjid, kemudian kita lihat anak-anak di pinggir jalan, di kanan, di kiri, hanya tinggal ngomong, mari ayo cepet-cepet ke masjid, ayo masjid, ayo cepet dulu, ayo setelah naik, cepet-cepet. Gitu saja emoh juga. Ayo mau gelih mengenang kalau seperti itu. Makanya kalau sudah begitu, kalau minta negosi Allah yang dekat diwai ya tak pantas sih. Maka Allah katakan, wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib. Bila mana hamba-hambaku bertanya mengenai aku Muhammad, maka katakanlah sungguhnya aku ini dekat dengan hamba-hambaku. Inni qarib. Dekat. Dekat itu apa? Maksudnya dekat. Rahmatnya Allah itu dekat sekali dengan hamba-hamba. Maghfirahnya Allah dekat dengan hamba. Allah selalu akan mengijabahi doa-doanya hamba. Ujibu da'wat da'i. Aku akan ijabahi doanya orang yang mau berdoa dari hamba-hamba tadi. Tapi falyastajibu li wal yu'minu bi. Maka hendaknya hamba-hambaku mengijabahi seruanku juga dan beriman kepada aku. Gitu. Jadi kalau maka dikatakan al-jaza itu min jinsil amal. Balasan itu mengikut jenisnya amal. Kalau amalannya itu mengijabahi panggilan Allah, maka juga balasannya ganti diijabahi doa-doa kita. Nah, itu saja itu. Kalau amalan itu menjaga agama Allah Subhanahu wa taala, ganti kita ini akan dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya ayyuhar rasul balligh ma unzila ilaika min rabbik fa in lam taf'al fama ballaghta risalatah wallahu ya'simuka minan nas. Wahai Rasul, baginda Nabi Muhammad SAW, sampaikan apa yang telah diturunkan kepada wahyu yang telah diturunkan kepada, sampaikan kepada umat manusia. Kalau kamu tidak mau berbuat, maka hukum kamu adalah hukumnya orang yang tidak menyampaikan agama, sehingga tidak menjaga agama. Kalau kamu menyampaikan, maka wallahu ya'simuka minan nas. Allah Subhanahu wa taala akan menjaga kamu dari keburukan manusia. Kita jaga agama Allah, jika kita sampaikan, maka Allah akan jaga diri. Baginda Nabi kita Muhammad SAW, beliau ini dikasih amanah oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu berupa agama ini yang isinya ini adalah perintah, larangan, dan cerita-cerita orang soleh, keberhasilan cintanya Allah kepada orang soleh, cintanya Allah kepada bencinya Allah, marahnya Allah kepada orang-orang kafir, cerita-cerita menikmatnya Allah kepada orang-orang yang soleh, dan siksanya Allah kepada orang-orang kafir. Ini suruh nyampaikan semua.
suruh nyampaikan. Ini adalah amal. Bagi Nabi tuntas disampaikan semuanya kepada sahabat-sahabatnya. Tidak ada yang kurang. Tidak ada yang kurang. Sehingga baginda Nabi sudah menyempurnakan agama ini disampaikan semuanya kepada umat. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atamtu 'alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam dinan. Sudah. Ini hamba suruh nyampaikan, sampaikan, semuanya sudah selesai. Bagian itu pernah bercerita kepada Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha. Beliau mengatakan tidak ada seorang nabi pun sebelum matinya mesti nabi ini ditawari dulu oleh Allah SWT. Apakah kamu ingin menunggu umatmu sebelum menyampaikan risalah, atau kamu pengen dan berangkat? Semua ditawari seperti itu, seluruh para anbiya. Makanya ketika datang wahyu, idza jaa nasrullah wal fath wa ra'aitan nas yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Sayyidina Umar radhiyallahu anhu, beliau bertanya kepada Abdullah bin Abbas, wahai Abdullah, bagaimana tafsirnya ayat ini menurutmu? Maka Abdullah bin Abbas mengatakan, ini artinya bahwa baginda Nabi ini sudah dekat waktunya, waktu wafatnya. Kenapa begitu? Kalau sudah disampaikan semuanya, orang-orang sudah masuk Islam semuanya, mau apa lagi? Wes entek. Oh, maka Sayyidina Umar kan, aku pun juga punya penafsiran seperti itu. Ada Sayyidina Umar. Maka akhirnya ketika baginda Nabi ini, ketika menjelang wafat, betul beliau itu baginda Nabi wafat di dadanya Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha. Dia bersandaran di dada Sayyidah Aisyah. Sayyidah Aisyah mampu begitu, dia tidak begitu. Dia sandaran di dada Sayyidah Aisyah. Maka baginda Nabi mendadak dia mengatakan, Allahumma rafiqal a'la. Ya Allah, aku meminta kepada Engkau supaya aku ini Engkau susulkan kepada teman-temanku yang tinggi derajatnya, yaitu para nabi, para siddiqin, syuhada dan shalihah. Maka hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Sayyidina Aisyah mengatakan, betul yang dikatakan baginda Nabi. Dulu pernah mengatakan tidak ada nabi pun ketika mau wafat mesti disuruh milih dulu, mau tinggal atau mau berangkat. Ternyata baginda Nabi milih berangkat. Milih berangkat. Ketika mendengar ini, Sayyidina Umar radhiyallahu anhu berkata, oh sudah, ini berarti kita tidak dipilih, kita mau ditinggal. Ingat saja Sayyidina Umar. Maka hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ini. Jadi baginda Nabi telah tuntas menyampaikan agama ini, disampaikan kepada sahabat-sahabatnya, dan sahabat-sahabat juga telah berhasil menyampaikan agama ini kepada para tabi'in. Sehingga Al-Quran mulai zaman baginda Nabi, zaman sahabat, zaman tabi'in, sampai zaman kita tidak berubah, yaitu saja Al-Quran tuntas. Ya itulah perintahnya Allah. Dan kemudian terjadi yaitu ganti hadis. Hadis-hadis baginda Nabi pun juga mulai ditulis, terutama pada waktu zaman Sayyidina Umar bin Abdul Aziz, yang mana beliau itu memerintahkan para ulama supaya sama menulis hadisnya baginda Nabi SAW karena takut hilang hadis-hadis baginda. Sehingga ditulis semuanya, jadilah kitab-kitab hadis sampai sekarang ada. Ada Sahih Bukhari, ada Sahih Muslim, ada
apa itu Muwatta Imam Malik, ada banyak, yaitu ulama-ulama hadis yang telah mengumpulkan hadis-hadis dari para ulama sebelumnya kemudian ditujukan. Ini kerjanya ahli ilmu pada waktu itu, kerjanya wong pondokan, alumni, kerja alumni Tenggoro. Sehingga itulah agama ini masih bisa dinikmati oleh orang setelahnya. Al-Quran masih utuh, dicetak, terus beribu-ribu berjuta-juta, tidak ada kesalahan sedikit pun. Nggak ada kesalahan, nggak ada. Al-Quran mesti dicetak betul. Penghafal Al-Quran banyak sekali. Makanya kalau Al-Quran nyetaknya keliru, dibaca sama menghafal Al-Quran, kita sekarang, keliru ini, semua orang tahu. Bukan 1-2 orang, banyak yang tahu harus sampai keliru. Al-Quran dirubah, itu anak Tenggoro aja tahu. Ini rubah keliru ini. Saking banyaknya penghafal Al-Quran. Berbeda dengan kitab-kitab yang dulu. Kalau kitab-kitab dulu itu tidak ada jaminan untuk penjagaan, sehingga banyak dirubah-rubah. Kalau dirubah, orang-orangnya itu, kaumnya ini juga tidak paham, tidak tahu. Ya dirubah tidak tahu. Mereka tidak ada penghafal-penghafalnya. Menghafal Taurat, menghafal Injil tidak ada. Kalau mungkin ada yang menghafal. Kalau Al-Quran ini sudah ada yang walakat jasana Al-Quran Al-Quran di bahan yang mudahkir kok. Nanti Al-Quran memang dimudahkan untuk dihafal oleh Allah SWT, berbeda dengan kitab-kitab yang dahulu. Itu bagian daripada penjagaan yang dibuat oleh Allah SWT. Nah, hadirin yang dimuliakan Allah SWT, maka akhirnya agama ini sampai lagi pada orang kaumnya lagi setelah tadi ini, pada tadi orang kaumnya lagi sampai ini. Seumpama tidak ada pondok-pondok yang mengajarkan agama atau madrasah-madrasah atau orang-orang masyayikh-masyayikh yang mengajarkan agama ini, tentu saja agama ini akan hilang. Kita tidak akan paham mengenai sholat, kita tidak paham mengenai sedekah, kita tidak paham mengenai zakat, kita tidak paham itu apa, itu haji itu apa, puasa itu apa, kita tidak paham semuanya. Dan terus jadi apa kita? Ya sama dengan yang di jalan-jalan, jalan samping atau kebun. Perbedaan manusia ini dengan hewan-hewan yang ada itu dari mana? Ya karena agama itu. Kalau tidak ada agama, apa bedanya? Apa bedanya? Agama ini mengatur mengenai pernikahan. Orang itu menikahkan oleh walinya, ini ada maharnya, ini ada aturan seperti itu. Kalau tidak ada agama, udah nggak karu-karuan, ya kayak kucing lanang, kucing wedok gitu. Goda-godakan gitu. Hanya seperti itu. Coba kita bayangkan kalau tidak ada agama. Kenapa kita ini berpakaian? Kita ini berpakaian ini karena ada agama. Karena agama mengajari nutupi aurat. Kalau tidak, ya kita sama dengan hewan-hewan itu. Jadi orang-orang kafir itu kayak ikut-ikut nutupi auratnya, itu sebetulnya itu karena ada sedikit imbas dari Islam. Ikut-ikut orang Islam. Makanya mereka yang tidak ikut orang Islam, mereka ditelanjang kembali. Pikiran mereka, kami itu kan anak-anak kera, ya selatan sebelah kera. Jadi kita, Masya Allah, sehingga ada aturan. Ini mencuri itu tidak baik. Ya. Dari mana kata-kata mencuri tidak baik? Itu dari agama. Berzina tidak baik. Itu dari mana? Dari agama. Sampai pada perkara-perkara yang sebetulnya remeh saja. Yaitu apa? Melaku dengan ngarepe wong tua, mana gitu. Dengan ngarepe wong tua, ujas-ujus itu gak apik. Nah, itu dari mana? Dari agama. Kalau nggak dari agama nggak. Kemudian menghormati orang tua, menghormati orang-orang, ini dari mana? Dari agama.
Seperti baginda Nabi kita Muhammad SAW, beliau itu berdiri ngadepnya karena Ja'far bin Abi Thalib itu datang dari Habasyah. Dari mana ini orang itu berdiri ketika ada tamu kemudian terus berdiri alhamdulillah dari mana? Dari baginda Nabi. Semua nggak ada pelajaran zaman dulu, kita nggak tahu. Hanya duduk aja, toko tamu, toko apa duduk. Ya, orang itu. Jadi monggo, yo, itu bukan ada Jawa, bukan itu. Itu dari agama. Kalau tidak ada agama, orang Jawa nggak ngerti seperti itu. Di sana ada assalamualaikum, waalaikumsalam, ada izin ketika masuk rumah. Bukan ada Jawa, belum, enggak. Itu asli dari agama. Tidak ada agama, ya begitu saja. Mungkin nggak ngerti hak milik. Jadi, masya Allah, seumpama tidak ada Islam, ya, seumpama tidak ada agama ini, maka seluruh dunia itu nggak sama dengan hewan-hewan yang lain. Manusia sama dengan hewan yang lain. Manusia itu hanya hewan, sebetulnya. Hanya saja dikasih akal. Maka para ulama mengatakan manusia adalah hayawan, hewan, tapi natik yang bisa berpikir. Hayawan natik, dia berpikir. Karena bisa berpikir, dikasih agama, dia masukkan kebaikan-kebaikan, baru ini baik, ini buruk, ini baik, ini buruk. Kemudian orang-orang kafir di sana ini pengen mengembalikan manusia ini, pengen membuat otaknya dikembalikan supaya jadi hewan betul, dihilang, natiknya itu dihilang. Jadi kekuatan pikirnya pengen dihilangkan, jangan berpikir pokoknya kowe iki kewan. Itu kata orang kafir. Ya, targetnya siapa? Targetnya termasuk orang-orang yang banyak penduduk negeri-negeri yang banyak penduduknya orang Islam, yaitu di Indonesia. Katanya di Indonesia itu di Trinil sana itu nenek moyang orang Indonesia itu ketek Trinil. Ngono lho dilebokne ning buku pelajaran. Sinten sing keturunan kekak Trinil mriki? Ya ini sing aku kan. Artinya gak ada manusia itu, siapa yang keturunan kera? Gak ada yang mau. Gak ada yang mau, bukan kera. Kalau memang manusia itu keturunan kera, maka kera-kera sudah jadi manusia semuanya. Nah, benar. Kan ada kera, ada manusia. Kan ada kera, ada manusia. Berarti kera itu ya kera, manusia itu manusia. Oke, ada dua-duanya ada kok. Kalau ya jadi keturunan kera gimana? Nah, ini ada satu cerita. Ini kalau di sekolahan manusia pelajarannya bahwa manusia itu dari kera. Ya. Ternyata kera itu yang di sekolahan kera. Nah itu kebalik. Jadi kita ini dulu dari manusia. Terus yang benar yang mana itu? Sekolahannya kera atau sekolahannya manusia? Darwin itu ada dua, ada Darwin kera, ada Darwin manusia. Nah, kalau Darwin manusia bilangnya manusia dari kera, tapi Darwin kera bilangnya kita ini dari manusia. Nah, coba kalau begitu gimana? Mana yang benar? Pusing di Darwin ini. Maka jadinya dimana Allah Subhanahu Wa Taala jaga agama ini sebaik-baiknya. Perbanyak musola-musola atau masjid-masjid yang di situ itu hidup amalan. Masjid itu amalan ini kata para ulama ahli dakwah itu usahakan di masjid ini selalu ada, yaitu amalan dakwah. Amalan dakwah itu mengajar orang suruh ke masjid, mengajar orang seperti itu. Ada kegiatan dakwah, mengajak orang untuk ke masjid. Kemudian ta'lim wa ta'alum. Setiap masjid mesti ada madrasah. Masya Allah, saya itu lihat di Pakistan, di sana itu setiap masjid itu ada madrasahnya, walaupun kecil.
Madrasahnya yaitu madrasah Iqra acara yang itu. Kalau di sana itu yang dibaca Qaidah Baghdadiyah. Ya Qaidah Baghdadiyah. Itu yang dibaca. Di sini juga ada yang turutan. Yang turutan. Alif Zabar A Zarei Basetu. Ini kan ini Alif Zabar A. Jadi pada zaman kuno, karena itu bahasa Persia ternyata itu. Ini itu bahasa Persia ternyata. Nanti fathah itu zakat, terus kasrah itu z. Nah, mirip pada bahasa Arab. Jen ini, z. Yang laku. Nah, di sana itu mesti setiap masjid di situ tempatnya yaitu TPA, mesti ada TPA setiap masjid, dan setiap masjid setelah TPA diteruskan dengan tahfidul Quran. Muridnya gak oke, paling itu nggak. Namun kalau modal dengan Pakistan itu ada Musrawir, ada 20, 15, tapi mesti ada begitu. Terus imami mesti hafal Quran, dan imami itu hanya menghidupkan madrasah tahfidul Quran. Jadi imam itu yang imami kalau ngajari bocah-bocah mahalah niku menghafal Al-Quran dan membaca Al-Quran. Jadi, wabah masjid-masjid wong Islam kasus semacam itu. Bukan hanya satu dua masjid, bukan semua masjid orang Islam seperti itu. Akhirnya tidak ada loh namanya jenenge wong gak iso maca Quran, wong Islam gak iso maca Quran gak enak. Kabeh bocah cilik niku nek teng Mauritania, tapi kalau dari nanti mriko dirasane. Niku nek cah cilik niku kabeh hampir semuanya itu menghafal Al-Qur'an. Cara menghafal niku bocah cilik-cilik itu ditulis. Quran itu sak pojoknya ditulis kabeh. Dipodo. Kalau sudah ditulis itu dihafal. Nah, dihafal, hati wis nulis, terus tambah nulis sama ngapal. Jadi baru-baru nulis itu akhirnya tambah lebih hafal. Jadi yang nulis kalau harus dihafal, baru terus dihapus. Ini sabak kan? Nama-nama kamu sabak. Baru dihapus, mungkin nulis naik pojok berikut. Mulai tidak begitu. Ini gue cara. Kayak yang hafal itu yang kebon itu dicolek kan? Mungkin ada setoran tok mak tok. Nanti foto hasil-hasil mana uwet, mana nus, mana gendeng, mana ini semuanya. Ngapal sak uwet, akhirnya boleh tempat sing enak terus ngapalin Quran. Ya, kalau waktu teng Rewin itu panggilan kali jamaah saya Mauritania. Tak jadi tak tekonane. Saya, ya, kamu di saking Mauritania. Sama nama Quran. Zaman dikit iya. Khusus dua gak diopeni, montananya petani. Dulu iya, cuma dikit iya. Tapi betul khusus Arab. Nah, jadi aku ya apa Quran. Nah, saya kira suwi kan terus. Tanpa menghafal Quran, anak kecil yang hampir bisa hafal Quran. Lan tempatnya niku nggih mboten kados teng Indonesia. Indonesia ini pundi-pundi ijo, tempat-tempat niku gersang. Tapi walaupun begitu, semangat belajar mboten tenang. Seperti itu. Adalah. Niku lah agama niku bisa terjaga. Teng mriko semangat piye Al-Qur'an tetap dihafal, piye agama tetap dijogo. Teng mriki kita berusaha. Ati kita usaha madrasah, kita usaha njogo ilmu Kanjeng Nabi niki mboten dhewean. Niki wong seluruh dunia, wong Islam seluruh dunia kuwate bareng-bareng usaha njogo ilmu Kanjeng Nabi niki lho. Ini kudu dirasakne ngoten niku lho. Nek mboten dirasakne ngoten niku sampeyan kakek kesel dhewe. Kesel dhewe kanca lho. Kancane ribuan. Kalau nanti ke Malaysia ini ketemu yang Rusia, jenenge Mahmud, Pak Mahmud. Gua tanggot ya, jadi pengen yang Indonesia tapi kayak solo dulu. Karena apa? Ketika ini aku nyapa nih
Aku ki guru apa? Guru Al-Qur'an. Guru apa? Guru tahfidzul Qur'an. Lah ngapal Qur'an? Orang. Mboten hafal Qur'an, tetapi murid-muridnya bodoh hafal Qur'an. Jadi Pak Mahmud ini. Ya Allah. Jadi kesehatan tentang mereka itu. Rusia. Rusia ini juga baik musuh loh kan. Jadi tempatnya komunis lah. Ternyata di Amerika itu tesih oke bang sing bodoh ngapal Quran. Saat ini malah bodoh bebas semua Islam, memakai sangat Amerika ini perkembangan Islam itu bang sing asli asalnya bangsa durung Islam, sing bodoh mlebu Islam itu mun langkung 100.000 negara Rusia. Mun langkung 100.000. Tujuh sing asli membayar Islam, sing membayar Islam kuat kan, karena negara asalnya negara Islam. Sing jangan membayar saya durung Islam terus akhir mlebu Islam awal itu nanti 100.000 malah gitu. Itu mereka kuat. Tempun di pundi saat ini sing kuat sama Islam tembudi teng Spanyol. Nah, sampai kenali Spanyol iya barbarane, barbarane kenal. Tapi saat ini rombongan mlebu Islam dengan kadang-kadang kata kaget pemerintah itu Spanyol. Kanten apa niki lho sithik-sithik ini mulai ngaji. Mereka niki dakwah jadi nggih bareng kuat kok tablet untuk kuat mboten. Jadi kiat ya enten sama-sama tablet itu ada. Tetapi apa sing paling penting itu wujudnya wong Islam sing nganggo akhlak Islam wira-wiri yang turut kampung turut kota membangun ketak ngoten niku terus seneng. Nganggo akhlak Islam. Jadi Islam niku nek diamalne, Islam tok niku mau nekani hidayah. Islam tok nekani hidayah. Ya, jenenge jamaah tabligh ini nyesai. Jamaah tabligh itu satu usaha sing kangge napa itu karepe nyebarne Islam. Digawe sistematis sehingga memudahkan orang itu untuk mengikuti. Tapi pemahaman ngajari wong sing penting Islam sing penting lakon oleh akhlak Islami, amalan Islam nang ndi wae nganggo ngambi Islam. Selalu amar ma'ruf nahi anil munkar, selalu pejamno mata aja sampai ngingeti perkara maksiat, selalu bunteten kupingmu aja sampai ngrungokne perkara maksiat. Selalu lakon ning ndi iki kok mlaku ning dalan itu mawon tok, lakon ning dalan itu mawon tok, wong ngingeti tok iki. Iki teng India zaman kuno, zaman kuno. Mereka enten dia namanya Syekh Muhyiddin Al-Chisti. Al-Chisti. Syekh Muhyiddin niki mboten napa-napa. Selama memulai perjalanan saka Amritsar sampai dapat Calcutta. Mlaku setiap wong roh ngoten mawon rono neh nglakoni sunah kok mentok sempurna. Nek wong ngingeti kemawon iku wong-wong Hindu itu udah mlebu Islam. Saya harus mlebu Islam, asyhadu an la ilaha illallah, mlebu Islam. Sampai di sekitar 8 juta manusia mlebu Islam. Namun lewat tok. Ini makanya kita ini melakukan saya itu amalan Islam niki masya Allah. Islam itu diamali ngoten mawon pun menika menekani hidayah. Menekani. Coba para sahabat radhiyallahu ta'ala keren Islam dilakoni saya. Napa sing terjadi? Hanya beberapa tahun ngoten mawon 2/3 dunia ini kabeh berbondong-bondong masuk Islam. 2/3 dunia. Betul sedikit 2/3 dunia. Takut memang. Tapi yang paling penting adalah amalan Islam bisa. Nah kita ini namun ngelakoni amalan saya itu mesti kalau Allah ini dua konsol. Niki Nabi Musa alaihissalam. Nabi Musa alaihissalam
Piyambakan diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala kon nyampainya aku. Nggih pada Allah duwe kanca. Sinten kancane Nabi Harun. Nabi Musa menilai, ya Allah, dulur kula Harun dengan dadosake Nabi nonton kula ahli dakwah. Akhirnya qala qad ujibat qala qad ujibat Betul satu yang baru. Insyaallah itu si Allah. Terus sing akhir bawahnya lagi. Su'la ya Musa. Su'la ya Musa. Sebenarnya apa ya? Su'la ya Musa. Apa enggak? Qad utita su'laka ya Musa. Qad utita su'laka ya Musa. Langsung diijabahi kali Allah. Ya Allah, jenengan dadosake Harun niku dadi nabi lan dadi wazir kula, kanca kula sing kanggo njalani aku. Kanjeng Nabi dakwah. Kanjeng Nabi disukani wazir inggih menika Abu Bakar As-Siddiq lan disukani inggih menika Sayyidina Umar radhiyallahu anhu. Nabi Ibrahim alaihissalam dakwah. Akhirnya Allah Taala nyukani kepunakane inggih menika Nabi Lut. Fa'amala Lut. Buat Nabi Ibrahim. Jadi juga konco-konco kabeh. Nabi Isa dakwah akhirnya disukai Hawariyun sing ngandani dakwah Nabi Isa alaihi wasallam. Nek kita niki bener-bener dakwah mesti arep duwe kanca dening Allah Subhanahu wa taala. Mesti arep duwe kanca Gusti Allah. Mesti duwe kanca. Kalau kanca yang dimiliki Allah Subhanahu wa taala aja wedi kita niki kok akeh apa terus masjid terus dhewe sing aku dhewe engko duwe kanca kali Allah. Nek kamu duwe kanca nyuwun kanca nek Gusti Allah. Padahal nyuwun kanca itu bagian daripada sunnah para anbiya. Keren kan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu nyuwun dumateng Allah supaya Sayyidina Umar dadi kancane. Allahumma ayyidil Islam bi Umar bin Khattab. Ya Allah jenengan kuatkan Islam kelawan Rasul Islam Umar bin Khattab. Jadi nyuwun kanca. Ora ada wae kok meneng ya banyak nyuwun kanca. Aja nyuwun kanca. Nabi Yunus niku suket wong diajak ra gelem gak duwe kanca. Akhire la ilaha illa anta subhanak inni kuntu minadh dhalimin. Langsung duwe kanca karo siji loro. Luwih saka 100.000 manusa dadi kanca. Jadi saatnya kudu nyuwun ya. Jadi kita berjuang niki kudu ana ndonga. Mboten ana berjuang kok kan ndonga ya. Berjuang ndonga kan ndonga iki diwajar karo pengen. Sowan Gusti Allah nek ngrungokne kawulane mboten ndonga. Beda kali menungso, nek menungso nek dijaluki tambah ngamuk. Nggih, Pak. Sampai wong tuwa sampean jaluki anjir duwe, Pak. Duwe, Pak. Minta lagi, lama-kelamaan betah. Tapi Gusti Allah semakin kita jaluk neh, saya suwi malah disempenengi karo Gusti Allah. Sampai ngendikane Allahu yaghdhabu in tarakta su'alahu wa bani adam yaghdhabu in yas'al. Allah marah
marah bila mana kamu tinggalkan meminta kepadanya. Sedangkan Bani Adam marah bila mana kamu minta. Nah, beda manusia. Aku jangan jaluk yang Gusti Allah rawani, aku lagi semeni. Gak enak itu nih, gak ternyata gak itu. Jaluk yang Gusti Allah disompenengi. Bahkan gua gak gelem jaluk yang Gusti Allah itu orang sombong. Gua kudu jaluk yang Gusti Allah. Lan Gusti Allah sompen. Nah, sebagian orang mengatakan nek kowe njaluk ning pangeran, tumuli kok kowe gak diijabah-ijabahi penjalukanmu, kowe hakikate Gusti Allah kowe suweneng ngrungokne suaramu. Suweneng ngrungokne rayane Islam. Makanya sing langsung diijabahi aja bangga, sing gak diijabahi ya aja putus asa. Langsung diijabahi padahal itu gak tahu syarat loh kan, langsung diijabahi karena Gusti Allah kan. Kita Gusti Allah itu wegah ngomongane ngomong. Wis apa ya? Mali. Makanya aja bangga. Pokoke nek kowe gak salat, gak taat ning pangeran kok njaluk diwehi aja bangga. Aku lho njaluk ning pangeran lho gak salah-salatan, gak apa, wis gak saposo, gak salat diwehi wae. Tapi wali nang ora. Mereka dibuang lho. Ngrungokne suaramu wegah insyaallah. Jadi ojo bangga kecuali nek sampai ini pancen wis lakoni agama saya itu. Dan wis lakoni agama saya itu kok njaluk ning pangeran. Lah kok gak diwehi? Ya husnul ning pangeran. Oh Gusti Allah suwun tak terusne nek ngono. Makanya yang tadi sing ndonga Gusti Allah ya Allah ya Allah ya Allah teko hati. Suara tanpa rupa. Dongamu ora diterima. Sampai muridnya ini krungu. Donga ya Allah ya Allah. Dongamu ora diterima. Akhirnya muridnya saya pun apa? Gak sandungo. Wis gak diterima orang. Jadi saya ini. Lalu aku ini terus gak diterima karo pangeran, terus arep ndonga ning sapa? Rumah samu. Nggih. Ya iki berpangeran awake dhewe. Susah yang Gusti Allah, gak ada dicaluki. Diterima gak diterima yang jalane Gusti Allah. Ya Allah ya, wis diterima dongamu. Langsung diterima. Ternyata diuji. Jadi wong ndonga setengah kan. Lan nek ndongane kum berhasil aja leren. Engko aja kaya cerita nika. Ana wong apa ndonga nang pangeran supaya diwehi kemuliaan. Neng tengah-tengah ndonga kuwi jadi kurang sithik kan. Lah Pak ene widodari lewat. Kentel karo widodari. Akhirnya gawe entuk yang widodari. Paling nek bareng kok engko diidoni oleh widodari ini wae mlayu. Osane bocah arek teko lungguh ning tempat pertapanane. Lungguh klub belum entuk kemuliaan. Loh, aku kok dadi kemuliaan apa? Nah, ini cerita ini sering diceritakan oleh Mahmud Krim. Kalian yang ngomong ini, makanya wong ini berhasil ojo ngalih, begitu ngalih, engkau akhirnya apa sing mbok dulu karena ketika ini wong dulu orang pengen. Makanya cuma ngalih, berhasil saya. Sing rekoso kowe, sing enak wong liya malah. Jadi iki wis nek pulut iki ora nangkane kan. Ini sering diceritakan. Makanya doa ini saya sampai berhasil dan mesti berhasil. Uji buta awal mesti diijabahi oleh Allah SWT. Kan doa gak diijabahi kan. Jadi ini keren. Presiden Turki ini loh, Erdogan. Erdogan ini kekeringan Turki mereka. Lalu modal sholat istisqa loh. Masjid pada sholat istisqa. Masjid sholat istisqa. Niku wong-wong anu bahasa Turki mereka niku
pilihan Nabi kaya posisi ngomong umum lho, ngomong umum niku, ngomong singkat hati aku. Ki apa gunane salat istisqa kuwi lho. Gusti Allah kuwi bagiane iki ora atur-udan ngono lho. Kurang ajar to. Akhirnya dia betul mudah, baru mati kan betul mudah pisan. Buang kan akhirnya wong iki tambah kafir malah. Aja. Lah Erdogan ada nah, Yesus kok nah, kabeh ngumpul kayak Yesus kok nangis gak karuan. Saya kayak hutan ini bodoh mulai kopong. Maksud sebenarnya halah gak teko udah nih Astagfirullah. Ngomong PKI ini kon PKI Turki. Barang dino udah terus abeh selesai kabeh masalah. Barang dino udah terus wong pada mati ya Allah sangka seneng ini. Nah, ojo putus asa dulu itu. Niku lho Erdogan ini saya sekolah ning ndi ya gak ora. Saya iki lho wong pondokan. Ndonga kok ora yakin lho. Mosok yakine karo Erdogan. Ndonga sing yakin saya. Mesti diwae karo Gusti Allah. Gum dhewe saiki ndonga neh mesti diwae. Begitu teko udan itu Turki langsung rep ngomong PKI ini kok, ngomong singkat salat itu langsung cep terus kayak iso ngomong. Ya muga-muga itu hidayah ya. Pengiran itu pengirannya para sahabat, kalau pengiran kita itu pengiran sing gawe dijaluk oleh para sahabat, lan wis mulung para sahabat, niku ya pengiran kita sak niki. Wis ora ganti pengiran. Nek kita lagi njaluk para sahabat, dia mesti ditulung oleh Allah, tapi Allah menulung para sahabat. Insyaallah ya. Insyaallah apa niku asasnya niku ndonga istighosa. Gawe masjid, uripnya masjid, gawe madrasah, terus istighosa. Wis to ning alas menawa istighosa kan teko. Niki kula niki ngetutne madrasah mriku. Ngene asal ini. Ya, Purwakarta. Mari Purwakarta. Masya Allah. Niku tengah hutan. Wis tengah hutan nomor ketek kok. Ini ada sama ngene iki. Imdan riko iki wis gak ada prospek gitu. Kan wong umum. Jadi hutan ini gak rasanya gak nih kan. Nah, jadi gak ada prospek. Cara pemikirannya gak ada prospek. Jadi asal begini. Terus saya muridnya siji loro ya koncone dhewe muridnya paling kaya ngono. Wis istighosah pol-polan. Karena saat ini pikir saya ini sudah 200 bro. Wah lucu banget. Niku cara zahir tuh kayaknya mobil motor jalanan itu becek beletok boten katakan ngono. Aja tuh mriko. Kok yo enek uang. Nah kadang-kadang sing urip ning tengah masyarakat ngono kuwi ya malah gak duwe kanca. Iki apa sebabnya? Ini lho ndonga lan yakin. Permasalahan itu ndonga lan kudu yakin. Wong nek ndonga aja sampai ana ning jero ati niku aku ndonga ora dikabulne karo pangeran lho langsung mabul. Gak tangguh. Ayo kudu ndonga yakin mesti bae. Mesti yakin mesti bae. Suci itu mesti dibae. Kuatnya kejadian singkat ini luar Jawa itu kuat tempat-tempat sing kaya gak mungkin iso diisi mata manusa niku diisi oleh dongane iki berbondong-bondong boten niki insyaallah ya apa yang sering uripne atau orang itu uripne akal itu jadi anak-anak kabeh sedanten iki di akhir agama lan akhlak agama. Insya Allah nih anak-anak jadi wong soleh. Sing penting jadi wong soleh. Wong niku nek soleh niku mbuh tempat endi mawon ilmune
apa ning ilmune sangka mondok utawa ilmune sangka suhbah karo wong saleh, karo sisine guru atau suhbah karo wong alim mboten mawon. Tapi bocah saleh akhirnya niku nekani kebaikan. Sebaliknya wong iki walaupun mondok tapi nek gak saleh ya toh, justru ilmune niku nganggo golek dunya. Makanya Nabi Sulaiman alaihissalam niku nyuwun dadi napa? Nyuwun dadi wong saleh. Wa adkhilni bi rahmatika fi ibadika shalihin. Nyuwun dadi wong saleh. Ning Quran iki mriku nek ilmu, lan nek ngene iku ahli ilmu kok dipuji oleh Allah, berarti ahli ilmu sing takwa berarti wong saleh. Enek ahli ilmu sing dicela oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu ahli ilmu sing enek nggon ngengkel to. Enek senengane ngengkel. Wa mahtalatu illa min ba'di ma ja'ahumul ilm. Ya. Jadi mereka itu tiwa, mereka itu gak gelem ngamali agama, justru ketika mereka jadi duwe ilmu. Begitu tokang ilmu, malah akhirnya gak gelem iman. Tiang-tiang Yahudi niku wong ngalim-ngalim iki. Ngerti Gusti Allah, ngerti para anbiya, kumpul karo para anbiya. Niku sakjane Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam niku dugi, niku nek perang ya Allah, lawan barokah Nabi akhir zaman sing ajeng dugi, jenengan menang nek kula akhire menang. Begitu Kanjeng Nabi teko, ngilmune niki ora kok ndadekne manfaat iki. Malah ngilmune iki akhire ndadekne nyelakane dhewe. Hasad mboten Nabi mboten purun mlebu Islam. Wong Yahudi. Wong Yahudi itu wenang ngerti Kanjeng Nabi, mboten kok gak ngerti. Genah. Bahkan kowe kenal teng Kanjeng Nabi melebihi anake dhewe. Luwih kenal iki persis dengan Taurat iki. Kenal banget dengan Kanjeng Nabi. Tetapi karena hasad. Makanya sing disuwun Allah Subhanahu wa taala iki niki menika dadi wong sing saleh. Dadi wong saleh. Sithik wong niku nek wong saleh sithik duwe ilmu mesti manfaat. Tapi nek wong niku mboten wong saleh, ilmu sak gede-gede apa malah tidak manfaat. Ya pripun wong dadi saleh niku nek njero ati enek rasa takwa wedi ning Allah. Lah dikala kita kula Allah fi hudan lil muttaqin. Jadi petunjuk kangge wong sing bodho takwa, sing wedi ning Gusti Allah. Sebaliknya nek wong iki gak wedi ning pangeran, ya ta. Nek senengane bangkang karo pangeran, yudillu bihi katsira wa yahdi bihi katsira wa ma yudillu bihi illa fasiqin. Maca Quran malah tersesat karena apa? Karena fasik. Makanya ini agama itu sing kuat itu praktek di dalam agama yang di rumah itu. Duit dan praktek di dalam agama. Jadi bukan pengetahuan, tetapi praktek dalam agama. Yang dia itu bersamat roh paling bersamat roh untuk ijazah roh hadis. Ya. Tapi gak pernah ngamali isinya. Kalau dia lare nego nembe tamat fatul paret kelas telu, nembe kelas telu. Tapi dia amalnya kabeh isine sak sunah-sunah iku wae dia amal. Sing dhuwur pun di derajat dengan saya pengen. Dhuwur sing amal. Makanya para sahabat niku mboten kuwabeh alim. Mboten kuwabeh alim jadi ahli-ahli ilmu hafal Quran kabeh mboten. Tapi para sahabat iku kuwabeh saleh. Kabeh saleh. Kalau kabeh saleh, kabeh mandi sungan. Insyaallah nggih. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad wa sallallahu wa sallam wa baraka wa rahmatan ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim. Ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Ibrahim wa ala sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma lakal hamdu kulluhu wa lakal mulku kulluhu wa biyadikal khairu kulluhu wa ilayka yurja'ul amru kulluhu sirruhu wa alaniyatuhu. Ighfir lana ma madha min dhunubina wa aslina fima baqiya min umrina wa rizqna a'malan salihatan zakiyatan tarda biha 'anna wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Ya awwalal awwalin ya akhiral akhirin ya dzal quwwatil matin ya rahimul masakin ya arhamar rahimin.
نسألك إيمانا كاملا ويقينا صادقا وقلبا خاشعا وعملا متقبلا وخلقا مستقيما وعلما نافعا وذرية طيبة وشفاء من كل داء اللهم اهدنا واهد قومنا واجعلنا سببا لمن اهتدى اللهم اهدنا واهد وراءنا وزمائنا وعلماءنا وعظم المسلمين اجمعين واجعلنا سببا لمن اهتدى اللهم ردنا ورد المسلمين جميعا الى دينهم ردا جميلا اللهم اجعل المسلمين متآلفين متناصرين متحابين منصورين مقبولين على احياء دينك اللهم اجعلهم يدا واحدة على الكافرين اللهم سلمنا وسلم المسلمين من مضلات الفتن سلمنا وإياهم من الفتن والحن والمحن اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداء الدين اللهم ربنا زدنا ولا تنقصنا وأكرمنا ولا تهنا واسترنا ولا تفضحنا وآثرنا ولا تؤثر علينا وانفعنا ولا تنفر علينا وكن لنا ولا تكن علينا لك ربي وحببنا وفي أنفسنا لك ربي وأذلنا وفي أعين الناس وعظمنا وفي سيرتنا جنبنا وإلى صالح الأعمال فوافقنا وعلى أعدائك أعداء الإسلام فانصرنا حسن الله ما أهمنا حسن الله من عادانا حسن الله من مقربنا حسن الله من جميع خلقه حسن الله ونعم الوكيل لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم ارحم ولد سيدنا محمد اللهم اغفر لولد سيدنا محمد اللهم أنزل ولد سيدنا محمد اللهم آلف بين قلوب ولد سيدنا محمد اللهم انصر ولد سيدنا محمد اللهم حسبهم سلطانا نصيرا صلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين.